Saya melihat apa yang dilakukan oleh Ferry Juliantono ini hanyalah strategi politik semata untuk ambil hati Big Imam dan pendukungnya Big Imam yang saat ini sudah terpecah belah akibat Prabowo bergabung dengan pemerintah, supaya kembali mendukung Prabowo yang akan maju jadi calon presiden di 2024 nanti. Tapi pertanyaannya, akankah Prabowo bisa menang jadi presiden jika didukung oleh kelompok garis keras itu? Mengingat cara ini pernah dilakukan oleh Prabowo dan timnya di pemilu 2019 lalu ketika merangkul kelompok tersebut dan Prabowo pun kalah karena mayoritas kelompok nasionalis lebih mendukung Pak Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono menyampaikan bakal mengirim surat untuk Presiden Jokowi agar membebaskan ataupun memberi rehabilitasi amnesti terhadap Big Imam mantan pimpinan Ormas terlarang FPI dari Petamburan, Munarboy, dan aktivis Islam lainnya yang hingga saat ini masih mendekam di balik penjara. Ferry Juliantono ini juga mengatakan, surat itu disampaikan sebagai bagian dari semangat anti-Islamofobia. Ferry Juliantono juga menyebut kalau hukuman penjara kepada Big Imam dan Munarboy cenderung dilatar belakangi oleh perspektif Islamofobia. Nah, sampai di sini saya harus meluruskan dulu bahwa pemerintah kita hari ini dan aparat penegak hukum itu tidak Islamofobia. Big Imam dan Munarboy dipenjarakan itu karena telah terbukti melanggar hukum. Contohkan saja Fadly Zon, pentolan Gerindra yang paling membabi buta dalam membela Big Imam, Munarboy, dan kelompok teroris. Kenapa dia tidak dipenjarakan? Ya, karena dia tidak melanggar hukum seperti halnya yang dilanggar oleh Big Imam dan Munarboy. Ini negara hukum, Bung Ferry. Siapapun yang terbukti bersalah harus dihukum. Tidak bisa seenaknya dibebaskan, karena ada aturan mainnya. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Ferry Juliantono ini hanyalah strategi politik semata untuk ambil hati Big Imam dan pendukungnya Big Imam yang saat ini sudah terpecah belah akibat Prabowo bergabung dengan pemerintah, supaya kembali mendukung Prabowo yang akan maju jadi calon presiden di 2024 nanti. Tapi pertanyaannya, akankah Prabowo bisa menang jadi presiden jika didukung oleh kelompok garis keras itu? Mengingat cara ini pernah dilakukan oleh Prabowo dan timnya di pemilu 2019 lalu ketika merangkul kelompok tersebut dan Prabowo pun kalah karena mayoritas kelompok nasionalis lebih mendukung Pak Jokowi. Dan juga semenjak Prabowo bergabung sama pemerintah, kelompok garis keras itu akhirnya kecewa dan pergi meninggalkan Prabowo. Lalu akankah kelompok tersebut kembali mendukung Prabowo? Saya rasa besar kemungkinan mereka tidak akan dukung Prabowo lagi, karena terlanjur kecewa sama Prabowo. Justru sebaliknya kelompok tersebut sekarang malah balik mendukung dan menjagokan Anies Baswedan. Nah, makanya dari itu, untuk Pak Prabowo seharusnya tegur tuh si Ferry itu. Karena apa yang dilakukan oleh si Ferry itu hanya akan merusak citra dan menurunkan elektabilitas seorang Prabowo hanya karena ingin mendapat dukungan dari kelompok garis keras. Gerindra perlu ingat bahwa banyak juga kelompok nasionalis pendukung Jokowi yang sekarang mendukung Prabowo. Jangan sampai dengan kehadiran kelompok garis keras itu akan membuat kelompok nasionalis pendukung Prabowo mundur alon-alon dan merapat ke calon presiden yang lain. Ini sebagai peringatan dari saya, rakyat jelata. Kalau Prabowo ingin menang dan jadi presiden, maka biarkan saja kelompok garis keras itu mendukung Anies Baswedan. Karena sudah pasti kelompok nasionalis yang mayoritas ini tidak mungkin mau mendukung Anies Baswedan. Apalagi di sana ada kelompok garis keras yang ikut mendukung Anies Baswedan. Walaupun saya mendukung Pak Prabowo untuk maju mencalonkan diri menjadi presiden dan meminta Pak Prabowo untuk tidak boleh mencari dukungan suara dari kelompok garis keras, bukan berarti saya akan memilih Pak Prabowo menjadi presiden.
karena jauh sebelumnya saya sudah punya pilihan tersendiri, yaitu Pak Ganjar Pranowo. Biarkan saja kelompok garis keras itu merapat ke Anies Baswedan, karena Anies Baswedan adalah bapak intoleransi, gubernur dari hasil jual ayat dan mayat. Sekian dan terima kasih.